Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Mary. Kali ini Mary akan mengajak kita semua mempelajari untuk menambah wawasan baru tentang sejarah gereja Indonesia. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan belajar bersama mengenai Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua ini adalah peristiwa penting dalam sejarah gereja Katolik. Nah, di mana Konsili Vatikan kedua ini diselenggarakan oleh Paus Yohanes ke-23 yang dibuka oleh beliau dan ditutup juga oleh Paus Paulus ke-6. Nah, ini dilaksanakan pada 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1969. Tempatnya di Basilika Santo Petrus. Nah, yang hadir itu lebih dari 2.500 uskup di seluruh dunia. Nah, tujuannya itu untuk pembaruan integral gereja. Dialog dengan dunia modern, menegaskan kembali misi gereja di tengah masyarakat global. Nah, setelah Perang Kedua dan memasuki era modernisasi cepat, ada sains teknologi, komunikasi, sekularisme, gereja itu menghadapi banyak tantangan. Seperti kebutuhan untuk menyegarkan ajaran dan pendekatan pastoral, serta perubahan dalam cara berpikir umat manusia, tumbuhnya dialog agama, lintas agama dan budaya, kebutuhan mendesak untuk membangun perdamaian keadilan sosial. Nah, dari pertemuan ini dihasilkanlah dokumen-dokumen penting. Ada 16 dokumen resmi, 4 konstitusi, Sacrosancto Concilium tentang pembaruan liturgi, Lumen Gentium tentang hakikat gereja, ketiga Dei Verbum atau Wahyu Ilahi dan Kitab Suci, serta keempat Gaudium et Spes, gereja dan dunia modern. Selanjutnya ada isi dan semangat pembaruannya, yaitu ada liturgi, misa dalam bahasa lokal, umat terlibat aktif, fokus pada perayaan sebagai sumber iman. Dipandang juga gereja sebagai umat Allah, bukan hanya hierarki, tapi seluruh umat terlibat dalam misi. Terus menegaskan kekudusan, serta martabat awam. Kitab suci dan wahyu penekanan pada peran kitab suci dalam kehidupan iman, dorongan untuk umat membaca dan memahami kitab suci. Dampak yang diberikan dari adanya Konsili Vatikan II ini meningkatnya keterlibatan awam dalam liturgi dan pastoral, reformasi pendidikan iman dan formasi iman, ketiga penguatan gerakan ekumenis dan antar agama, yang akhirnya membuat gereja itu menjadi lebih partisipatif, komunikatif, dan terbuka terhadap tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Nah, setelah ini kita akan mengetahui apa sih 16 dokumen yang dihasilkan dari Konsili Vatikan II. Nah, kita akan bacanya secara ringkas. 16 dokumen itu terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 deklarasi. Nah, pertama kita bahas konstitusi yang dihasilkan 4, yaitu ada Sacrosanctum Concilium mengenai konstitusi liturgi suci pada 4 Desember 1963, di mana mempromosikan partisipasi umat dalam misa dan perkembangan menggunakan bahasa lokal, sehingga masyarakat umat di negara Indonesia itu tidak menggunakan bahasa Latin, bisa menggunakan bahasa negaranya sendiri. Terus yang kedua adalah Lumen Gentium, yaitu konstitusi tentang dogmatis gereja 21 November 1964. Memberi gambaran gereja sebagai misterium dan people of God, menekankan relasi hierarki dan umat. Yang ketiga adalah Dei Verbum, yaitu konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi pada 18 November 1965, yang menegaskan peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Yang keempat ada Gaudium et Spes. Nah, di sini konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern pada 7 Desember 1965, mengenali tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar iman, dan disorotilah nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Terus ada ketiga deklarasi. Yang pertama Nostra Aetate, yaitu hubungan gereja dengan agama non-Kristen pada 28 Oktober 1965 yang menolak antisemitisme, menghargai agama-agama lain. Yang kedua ada Dignitatis Humanae, kebebasan beragama, 7 Desember 1965, menyebutkan hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Ketiga ada Gravisium Educationis, pendidikan Kristen, 28 Oktober 1965, yang menegaskan pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah universal.
Terus ada dekret, 9 dekret. Yang pertama ada Inter Mare-Fica, media sosial dan komunikasi pada 4 Desember 1963 menghasilkan panduan penggunaan media dalam semangat Kristiani. 9 Unitatis Redintegratio, Ekumenisme 21 November 1964 yang mendorong persatuan semua umat Kristiani. Orientalium Ecclesiarum, Gereja-gereja Timur Katolik 21 November 1964 itu mendorong penghormatan dan pemeliharaan tradisi Timur. Yang 11 itu ada Christus Dominus, Jabatan Pastoral Uskup 28 Oktober atau 7 Desember 1965 memperkuat peran uskup dan konferensi wali gereja. Optatam Totius, Formasi Iman 28 Oktober 1965 itu standar bagi seminaris dalam pendidikan pastoral. Perfectae Caritas, Apostolat Kaum Awam 18 November 1965, tugas misioner dan pastoral bagi kaum awam. Presbyterorum Ordinis, yaitu hidup dan pelayanan imam pada 7 Desember 1965, tugas imam yang menghasilkan tugas imam termasuk selibasi dan gaji yang adil. 16 yaitu ada Ad Gentes, membahas tentang misi gereja pada tanggal 7 Desember 1965 menghasilkan metode dan etika penginjilan di negara misi. Nah, dokumen-dokumen ke-16 dokumen inilah yang membentuk fondasi teologis dan pastoral gereja Katolik modern yang mewarnai reformasi liturgi, dialog antar agama, keterlibatan awam, dan orientasi sosial. Nah, kiranya pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan kita, serta jika ada kurang dan salah-salah penyebutan kata, saya mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.